Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah muslimin wal muslimat, salat duhur, jamaah salat duhur yang semoga dirahmati dan diberkahi dan dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan hari ini hingga hari ke-17 kita masih diberikan kesempatan oleh Allah melaksanakan kewajiban rukun Islam yang ke-3 dan ke-4. Yang lainnya nanti mudah-mudahan menyusul ya. Ibadah haji. Alhamdulillah ada 3 orang yang sudah melaksanakan di kantor kita. Mudah-mudahan yang lainnya disegerakan. Salawat dan taslim semoga beriringan tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita patut bersyukur karena dengan jasa-jasa daripada Rasulullah kita ini bisa merasakan bagaimana beragama ini dengan petunjuk yang jelas, dengan gembira, dengan sebenarnya agama itu mudah ya, agama itu mudah kalau kita pelajari dan kita laksanakan sesuai dengan tuntunan agama. Kadang-kadang kita yang karena kita tidak tahu arah dan ajarannya, ajaran agama Islam sendiri yang kita membuat sulit sendiri. Nah, misalnya hal-hal yang mungkin tentang fikih itu diibaratkan seperti ajaran syariat yang sifatnya benar dan salah. Padahal fikih itu adalah sesuatu yang bersifat pemahaman. Jadi namanya fikih itu berbeda tidak masalah. Yang penting ada riwayat ataupun dasarnya. Nah, sebagai kita tentu akan memilih mana dalil-dalil yang sudah masyhur, yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita untuk kita laksanakan. Kaum muslimin wal muslimat sekalian, kalau di hari bukan hari ya, ceramah kelima kemarin dibahas oleh Pak Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tentang bahaya lidah, maka hari ini akan saya lanjutkan dengan agak ke bawah dikit yang posisinya dari lidah yaitu hati. Ya, bagaimana kita menjaga hati supaya nanti ada yang dibahas lagi bahaya bagaimana menjaga perut ya kan, bagaimana menjaga dan seterusnya ya, sesuai dengan anggota tubuh mungkin bisa dibahas satu persatu karena ini keseharian yang kita lakukan atau kita alami. Jemaah sekalian, di dalam sebuah hadis yang sahih itu Rasulullah pernah menyampaikan ya, di dalam diri manusia itu ada mudghah. Apa itu mudghah, Pak Syaukani? Darah apa segumpal daging ya? Inna fil jasadi mudghah. Mudghah itu segumpal darah atau segumpal daging. Fa in saluhat saluhat jasadu kulluh. Kalau dia sehat ya, kalau dia bersih, maka bersih pula yang ada di fisiknya ya, atau perilakunya. Fa'ing fasadat, kalau dia rusak, ya, fasadat jasadu kulluh. Maka rusak juga yang ada secara fisik yang dia lakukan ataupun perbuatan yang dia lakukan. Ala, maka ketahuilah bahwa wahya qalb. Yang dimaksud dengan segumpal daging atau darah tadi adalah hati. Oleh sebab itu, bagaimana kita penting menjaga hati kita, karena semuanya itu bersumber dari hati.
Hakim mau memutus sesuatu, maka tanya hati nurani gitu katanya. Hati kecil, ada hati besar juga ya. Tanya hati kecil, namanya hati kecil itu sesuatu yang benar-benar murni, tidak ada intervensi lagi dari manusia. Artinya itu adalah sesuatu yang diberikan fitrah daripada Allah SWT yang bersifat kebenaran. Makanya sering orang bilang tanya hati kecil, gitu ya. Tanya pada hati kecil. Hati yang paling dalam juga bisa, ada yang hati paling dalam gitu. Jamaah sekalian, ketika kita memelihara hati ini, ibaratnya kita seperti, kalau diumpamakan itu seperti memelihara itu ada sebidang tanah gitu ya, sebidang tanah. Kalau misalnya sebidang tanah ini kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, kita pupuk, kemudian kita pelihara, kita tinggal tunggu buahnya, ya, hasilnya. Maka hasilnya biasanya kebaikan-kebaikan karena tanamannya baik, dibersihkan dari rumput, ya, dibersihkan dari segala tumbuhan yang bisa mengganggu pertumbuhan, dan nanti buahnya itu menghasilkan. Nah, ini kalau hati itu dipelihara. Sebaliknya, jika hati itu tidak dirawat, tidak dipupuk dengan keimanan, ya, tidak disiram dengan nasihat-nasihat yang sifatnya keagamaan, sesuatu yang wasiat-wasiat agama, wejangan-wejangan agama, maka ibarat tanah perkarangan tadi, maka dia akan mulai tumbuh rumput agak panjang, ya. Maka di situ akan mulai muncul hewan-hewan seperti tikus. Kemudian apa lagi? Hama-hama lah. Apa nih yang punya sapit ini? Apa nih yang punya sapit ini? Kepiting, ya, kepiting. Kepiting kalau di sawah kan ada ya. Sawah di Jawa itu. Kemudian berlanjut lagi, nggak dipelihara lagi, semakin tumbuh ada pohon-pohonnya agak panjang lagi. Ya, ada pohon-pohon yang tidak terawat, pisang apa semua, akhirnya jadi semak belukar. Di situ ada ular, ya, mulai ada apa lagi? Ada ular, ada biawak, ya, soa-soa dan kawan-kawan. Tidak dipelihara lagi, semakin menjadi hutan. Ada pohon-pohon besar, ada bunga-bunga yang tidak, bunga busuk itu maksudnya, bunga ini, sehingga ular apa semua datang, ya. Semakin besar lagi, harimau apa semua masuk semuanya. Ya. Nah, ini mungkin perumpamaan ya, kalau hati itu misalnya tidak dirawat, ya, tidak dirawat. Maka ketika kita melihat manusia itu kadang-kadang memiliki sifat seperti ular, maka bisa jadi hatinya kondisinya itu seperti tadi pas ular datang itu. Ular itu kan dia melilit musuhnya, lalu mencaplok, menelan mentah-mentah mangsanya. Misalnya ada tikus dimasuk makan, dilipat dimakan. Demikian juga harimau, ya. Harimau itu kan dia kekuatan yang kedepankan. Kalau dia bisa mengalahkan lawannya, dicakar dan sebagainya. Nah, ini ada juga yang manusia mungkin seperti itu juga, ya. Mencakar saudaranya, menggigit, ya. Dan sifat-sifat yang lain. Ada juga sifat yang di situ karena ada banyak pohon, maka ada burung merak di situ mungkin, karena dia merasa burung merak itu kan biasa memamerkan bulu-bulu yang ada itu, ya, hijau, merah dan sebagainya. Manusia juga kalau hatinya tidak terawat juga bisa jadi seperti burung merak, dia pamer amalnya, pamer yang dilakukan. Kalau tidak karena saya itu tidak bisa jadi itu. Nah, itu hamba Allah itu, itu saya itu. Sumbangan berapa puluh juta begitu dari hamba Allah. Itu kalau itu saya itu. Maksudnya bilang sama temennya, hamba Allah itu saya, cuman saya nggak mau tulis-tulis, nggak mau kasih tahu sama orang, padahal barusan kasih tahu sama temennya. Jadi ini bagaimana pentingnya kita menjaga hati, dan dari hati inilah banyak Rasulullah memberikan suri toladan kepada kita. Saya hanya memberikan satu contoh karena waktu kita mepet. Salah satu contoh dari Rasulullah ini diriwayatkan oleh sahabat, dan Rasulullah sendiri ada ya di situ.
pernah gara-gara amalan hati ini seseorang itu Rasulullah bilang akan datang penghuni surga. Sampai sebelum sholat itu 3 kali disebut selama 3 hari. Orang yang datang itu kemudian datang dengan muka yang masih berwudu, itu masih ada bekas-bekas wudunya, kemudian memegang terompahnya, masuk ke dalam masjid, kemudian disebut bahwa yang bersangkutan akan masuk surga, dijamin masuk surga oleh Allah. Sampai 3 kali, karena ini panjang ceritanya, jadi kita 3 kali Rasulullah bilang begitu. Sahabat Abdullah bin Amr bin As kemudian penasaran, kenapa bukan sahabat-sahabat yang di dekat Nabi yang disebut sebagai penghuni surga, tapi orang ini yang tidak begitu terkenal, tidak jelas dia siapa ini, keluarganya siapa, dan seterusnya. Maka Abdullah bin Amr bin As yang ketiga kalinya itu tidak mau lepas orang tersebut, dia ikuti mulai dari sholat itu dipepet gitu, di sampingnya sholatnya, kemudian setelah salam, sebelum zikir itu yang bersangkutan pergi pulang, diikuti sama Abdullah bin Amr bin As, diikuti sampai di rumah. Baru Abdullah bin Amr bin As pengen tidur ataupun menginap. Dengan berbagai alasan dia pengen menginap di rumahnya. Nah, tujuannya apa? Sahabat Abdullah bin Amr bin As tidur di situ adalah dalam rangka untuk melihat kira-kira amalan apa sih yang spesial sehingga Rasulullah menyatakan orang tersebut akan masuk surga. 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak ada tanda-tanda spesial. Amal ya seperti kita ini, sholat jamaah, sholat sunnah, kemudian subuh, waktunya subuh bangun, ya sholat lail, kadang-kadang sholat lail, kadang-kadang tidak, nah itu. Terus kemudian sampai 3 hari baru Abdullah bin Amr bin As bertanya, ya paman, sebetulnya saya ini kesini tidak ada maksud apa-apa selain pengen melihat paman itu sebetulnya apa sih amalan spesialnya sehingga Rasulullah menyatakan paman ini akan masuk surga. Bingung juga ini. Paman ini, si fulan ini juga bingung. Kira-kira apa ya? Ya seperti kamu lihat 3 hari ini, itulah yang saya lakukan setiap hari. Tetapi mungkin ini ya, mungkin kata beliau, sebelum saya tidur maka saya akan melepaskan semua kesalahan-kesalahan saudara-saudara yang menyakiti saya, yang menghina saya, yang selalu membuat saya susah, itu saya maafkan kesalahan mereka. Yang dalam bahasa agama disebut dengan syarhus sodari, melapangkan dada. Ya. Jadi sebelum tidur itu sudah saya maafkan kesalahan saudara-saudara saya maafkan kesalahan teman-teman saya. Saya pengen menghadap dengan Allah berupa tidur itu ya, istirahat dengan perasaan yang tenang. Dan saya juga memohon ampun kepada Allah sebelum saya tidur. Nah, itulah baru sabda sahabat Abdullah bin Amr bin As, oh ini adalah amalan yang sangat sulit dilakukan oleh manusia. Jemaah sekalian, oleh sebab itu mari kita senantiasa meneladani kisah ini ya, kisah tentang syarhus sodari. Kalau kita sering melapang dada, maka tidak ada beban kita saat tidur, sudah tidak ada pikiran lagi, tidak ada namanya harus lihat langit-langit dulu, perhatikan, mikir sampai ini. Waktunya istirahat, insya Allah kita langsung setelah kita doa dan sebagainya, maka insya Allah kita langsung tidur dengan tenang dan bangun dengan ke dalam kondisi yang sehat. Mudah-mudahan di bulan puasa ini, apalagi bulan puasa adalah bulan Syahrul Maghfirah, diampuni dosa-dosa, maka Allah sebagai Sang Khalik, Sang Pencipta saja yang kadang-kadang manusia banyak durhaka kepada Allah, tetapi Allah selalu memberikan ampunan, apalagi kita manusia, maka mari senantiasa kita latih diri kita untuk memaafkan daripada orang lain harus meminta maaf kepada kita. Dan kita lebih duluan meminta maaf jika kita memiliki kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal dalam mengarungi Ramadan kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa dan menjadi kondisi kita menjadi lebih baik dibandingkan hari-hari yang telah berlalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PA Sorong bersama Torang Bisa. Yes!